Halo, selamat pagi, siang, malam untuk semua yang sedang menonton video YouTube kami. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Customer Insight dari Street Boba. Anggota kami adalah Gwyneth, Lily, Keisa, Adi, dan Wina. Street Boba itu apa sih sebenarnya? Nah, Street Boba itu adalah sebuah brand minuman lokal yang berasal dari Indonesia yang fokus membuat minuman dengan bahan utama boba. Nah, Street Boba ini udah dibuka dari tanggal 31 Januari 2021 di Jakarta untuk pertama kalinya. Brand minuman ini itu mengangkat konsep Jepang. Nah, kalau dilihat dari interiornya, Street Boba itu membawa interior seperti tempat jajanan di Jepang. Dan mereka juga membuat menu-menu minuman dengan kata-kata serapan dari Jepang. Nah, Street Boba itu berada di bawah naungan Nikmat Group bersama dengan Jovi Adiguna. Jovi Adiguna ini adalah seorang influencer terkenal di Indonesia. Kemudian kenapa kami memilih Street Boba? Street Boba ini menurut kami adalah brand yang unik karena mereka mengusung konsep Jepang namun tetap membawa budaya-budaya Indonesia ke dalam bisnisnya. Seperti mereka membuat menu yang berasal dari rasa makanan khas Indonesia. Kemudian Street Boba juga bertujuan untuk memberikan rasa boba-boba yang seperti terjual di mall namun harganya terjangkau. Jadi tetap bisa dinikmati oleh segala kalangan. Kemudian bila dilihat dari sisi manajemen, Street Boba itu menjadikan generasi muda sebagai target pasar. Kenapa? Karena Street Boba sendiri mengatakan bahwa mereka itu ingin memberikan rasa optimis dan percaya diri kepada generasi muda melalui minuman-minuman yang mereka buat. Kemudian Street Boba menyuguhkan minuman dengan bahan yang premium namun harga tetap terjangkau. Seperti yang disampaikan pada slide awal bahwa Street Boba memang bertujuan untuk memberikan harga yang terjangkau agar bisa dirasakan oleh banyak kalangan khususnya generasi muda. Kemudian walaupun Street Boba ini mengangkat konsep Jepang, mereka tetap mengkolaborasikan minuman-minuman mereka dengan membuat menu yang mengadopsi dari kuliner asli Indonesia. Mereka ini membuat kuliner-kuliner ini sebagai rasa dari menu mereka. Rasa-rasanya itu antara lain rasa kelepon, es tuger, teh pucuk, dan kacang hijau. Selanjutnya kita masuk ke bab challenge. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi oleh Street Boba. Yang pertama, terjadinya pandemi COVID-19 dan kemudian diadakannya PPKM. Yang kedua, masyarakat yang memilih mengkonsumsi makanan sehat dan minuman sehat karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, kesulitan modal usaha. Yang keempat, SDM atau pekerja yang sulit diatur dan tidak mumpuni. Dan yang terakhir adalah pengetahuan mengenai bisnis yang belum matang. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan dan kompetitor Street Boba. Kita akan bahas dari yang mulai tantangan dulu. Yang pertama adalah promosi produk. Yang kedua adalah pesaing bisnis suara-gala atau franchise. Yang ketiga adalah inovasi dari produk. Kemudian yang keempat adalah terus mengikuti tren. Dan yang terakhir adalah identitas bisnis, karena setiap bisnis harus memiliki identitasnya masing-masing. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas kompetitor. Yang pertama adalah warabala bisnis boba. Ada si boba, boba time, Mufutang, Zaptime, SQ, boba party, gulu-gulu, Jaka Milk Tea, Kokumi, Tiger Sugar, dan lain-lain. Yang kedua adalah minuman sehat seperti penjual jus atau smoothies buah-buahan dan sayur. Yang keempat adalah kedai kopi atau coffee shop yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, goals dari Street Boba. Street Boba yang dinaungi di bawah Nikmat Group memiliki goals atau target outlet Street Boba berjumlah 200. Deokardi Nathanael sebagai Vice President of Marketing Nikmat Group mengatakan, meski sudah banyak yang menawarkan minum boba, namun pihaknya yakin masih bisa bersaing di industri ini dengan meluncurkan Street Boba. Deo juga menambahkan, pembeda Street Boba dengan kompetitor lainnya adalah harga yang mereka pasang lebih terjangkau di kalangan anak muda. Hal ini selaras juga dengan hasil Google Form yang sudah kami sebar, dan sebagian dari responden kami memaparkan bahwa mereka membeli Street Boba karena harganya yang murah dan juga rasanya yang bervarian. Hal ini juga selaras dengan penuturan Deokardi bahwa keunikan dari segi rasa yang dimiliki oleh Street Boba terinspirasi oleh rasa minuman yang ada di mall namun harga yang ditawarkan harga pinggir jalan atau harga yang lebih terjangkau. Oke, selanjutnya kita akan membahas data. Untuk
Untuk datanya sendiri, kelompok kami menemukan bahwa Street Boba memiliki 93 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Karawang, Malang, Sidoarjo, Bali, Lombok, kemudian Surabaya, Jambi, Palembang, Lampung, Medan, Pekanbaru, Makassar, Palu, Kendari, dan juga Manado. Next. Well, berikutnya adalah Consumer Insight. Consumer Insight yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu melalui penyebaran Google Forms. Kami mendapatkan 54 responden, 52 diantaranya mengetahui dan pernah mengonsumsi minuman Street Boba ini dan 2-nya mengetahui brand tersebut tetapi belum pernah mengonsumsinya. Rata-rata jawaban responden sejumlah 96,3% mengatakan mampu mengonsumsi hingga 1 hingga 3 kali dalam seminggu. Kemudian, dari kelima menu utama ala Jepang yang ada pada brand Street Boba ini, responden menjawab sebanyak 83,3% atau 45 orang bahwa mereka menyukai menu Shibuya Fresh Milk. Kemudian disusul oleh menu Hokkaido Choco sebanyak 9,3% dan Osaka Saidi dan Harajuku Milk Tea hanya mendapat sebanyak 2,37%. Nah, para responden juga menyatakan paling banyak menghabiskan waktu untuk mengkonsumsi produk ini pada momen me time dengan alasan mengonsumsi karena rasa dari bobanya yang enak dan memiliki tekstur yang berbeda dari produk sejenisnya. Tak hanya itu, brand Street Boba ini memiliki harga yang terjangkau untuk paket singlenya. Last but not least yaitu Point Proposition atau Big Idea and Innovation. Nah, program yang kami ajukan kali ini yaitu Healing with Us. Sebelum masuk pada alasan pemilihan program, terdapat key message dari Street Boba sendiri yaitu optimis dan percaya diri dengan produk yang diberikan, yaitu bervariasi dengan packaging dengan desain yang lucu. Kemudian kami juga menentukan key message dari hasil insight consumer yang kami lakukan yaitu me time. Kemudian kita masuk pada alasan pemilihan program. Nah, dewasa ini banyak sekali isu-isu mengenai kesehatan mental. Dilansir dari Detik Health 2019, terdapat 15,6 juta orang Indonesia yang mengalami depresi, di mana yang paling banyak datang dari muda-mudi. Apalagi kebosanan yang terjadi di masa pandemi ini membuat para muda-mudi merasa pesimis, kurang percaya diri, dan juga mengalami frustasi bahkan depresi. Dengan demikian, kesehatan mental adalah salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan self-healing dan juga memberikan diri kita reward atas pekerjaan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, maka dari itu pentingnya self-healing dan self-reward. Lalu Street Boba hadir sebagai tempat self-healing dan menjadi sebuah reward yang siap memanjakan kalian. Maka dari itu kami memilih tema yaitu Healing with Us, yaitu mari melakukan penyembuhan bersama kami Street Boba. Next ada innovation atau inovasi, yaitu kami akan mengajak kolaborasi bersama salah satu penulis buku motivasi. Nanti kita cerita tentang hari ini karya Marcella FP, yang dimana kami akan memberikan buku gratis untuk bahan bacaan healing kepada pemesan menu single jika sudah membeli lebih dari 10 kali. Kemudian memberi packing dan struk khusus motivation quotes pada pemesan menu single. Lalu adanya me time spot pada gerai-gerai Street Boba. Kemudian kami juga melakukan promosi melalui influencer, khususnya food influencer yaitu yang tertera Magdalena, Kinengrad, dan hobimakan.id. Sekian presentasi dari grup D. Take your time and get your rewards only on Street Boba. See you!